Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradifa Ziana Fazira, NIM 0420100059, kelas 1D Manajemen, akan mempresentasikan tentang aliran barang dan modal internasional. Aliran barang. Aliran barang adalah siklus yang menunjukkan aliran barang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Kegiatan ekonomi dua sektor yang melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kegiatan ekonomi dua sektor. Yang pertama, kegiatan ekonomi subsistem. Dalam kegiatan ekonomi subsistem, penerima pendapatan, yaitu rumah tangga konsumsi, tidak menabung, dan para produsen, yaitu pengusaha atau perusahaan, tidak menanamkan modal. Yang kedua, kegiatan ekonomi modern. Pada kegiatan ekonomi modern, konsumen sebagai penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan yang diterimanya untuk ditabung. Tabungan penerima pendapatan ini akan dipinjam oleh para produsen untuk digunakan sebagai investasi, seperti melakukan pembelian barang-barang modal. Modal internasional. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal, atau disebut juga dengan capital abundant. Dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal, capital scare, sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal product. Semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi atau return yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin langka modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya arus modal internasional yang mengalir dari suatu wilayah yang kelebihan modal ke wilayah yang kekurangan modal. Secara umum, arus modal internasional dapat bersifat investasi asing langsung dan investasi portfolio. Sifat arus modal internasional. Portfolio investment yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial papers lainnya. Arus portfolio investment inilah yang saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional seperti New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura. Direct investment, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Direct investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dalam konteks internal, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau MNC dengan operasi di bidang manufaktur, industri pengolahan, ekstraksi sumber alam, industri jasa, dan sebagainya.